Saya beli satu berapa? 5.000. Saya beli 5 deh. 5. 5. Kasih plastik ya. Iya, ya. Nah, kita beli 5. 5.000. 5 berarti 5 kali 5 berapa? 25. 25. Ah, iya. Kita kasih 5 juta. Kita akan kasih 5 juta. Berapa harganya? 5. 25. 25. 5 juta buat sampean. Allah, ya Allah. Allah Akbar. Beliaunya nangis. Seorang Sudah Pak, sudah. Pak, seneng dah? Nggih. Seneng dapat duit? Iya, seneng, Pak. Berapa ini? 5 5 juta. juta. Tapi ada syaratnya. Iya. Bapak boleh ambil uang ini Iya. dengan syarat karena sekarang lagi PPKM, Iya. Bapak libur jualan sampai bulan depan. Mau? Cukup enggak 5 juta? Ya, cukup. Cukup ya. Rezekinya Pak Kasmadi hari ini kita serahkan rezeki dari Allah sebesar 5 juta. Karena sekarang ini lagi PPKM, jadi kami sampaikan ke Pak Kasmadi kalau bisa libur dulu selama 10 hari ke depan. Karena insya Allah tadi kami berikan cukup insya Allah sebesar 5 juta. Lah karena Pak Kasmadi ini beliaunya ini berjalan kaki jualannya, hari ini kita akan tambahi untuk sebuah sepeda yang insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dipakai untuk berjualan. Jadi beliaunya nanti ke depannya nggak jualan sambil jalan kaki, namun jualannya pakai sepeda. Terus ini nanti akan kita ajak makan. Setelah kita ajak makan baru kita akan ajak belanja sepeda. Ikutin terus kegiatan kami, mudah-mudahan berkah. Kita baru saja sama-sama menyaksikan video yang boleh jadi menggugah nurani kita, menggugah hati nurani kita. Di masa-masa yang sulit ini, ternyata masih banyak ditemukan orang-orang baik di sekitar kita, di sekeliling kita, di lingkungan kita. Bahkan yang dalam video barusan yang kita bersama tonton dan saksikan, pihak yang memberi adalah aparatus negara yang banyak di kesempatan akhir-akhir ini kadang dicitrakan kurang baik. Tentu saja ini karena ulah dari beberapa oknum anggota, tindakan oknum yang kurang baik, kurang sopan. Nah, yang terbaru adalah ketika seorang oknum anggota Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan tindakan anarkistis terhadap seorang ibu-ibu pemilik kalau tidak salah restoran ataupun kafe, yang videonya itu sudah viral atau viral. Nah, anarkisme yang dilakukan oknum anggota Satpol PP itu tentu kita amat sayangkan ya terjadi. Bahkan ibu-ibu itu kabarnya itu sedang hamil. Nah, di tengah citra petugas-petugas PPKM yang menurun, video seorang anggota polisi yang memberikan uang sebesar 5 juta rupiah ini membersihkan sebuah harapan bahwa masih ada dan mungkin teramat banyak di luar sana yang sosok-sosoknya itu tidak tersorot kamera, yang sosok-sosoknya itu tidak masuk video YouTube. Masih ada petugas-petugas dari Satuan Polri, TNI, Satpol PP, dari Satpol PP dan unsur-unsur pemerintah yang lain yang masih memiliki hati yang baik dan lembut. Oleh karenanya dapat berempati terhadap yang membutuhkan, bukan malah menindasnya. Baik, sebetulnya yang ingin saya bahas atau ceritakan adalah bukan hanya dari sisi petugasnya, tapi dari sisi yang diberi, dari sisi bapak-bapak itu bagaimana sikapnya, bagaimana ungkapan syukurnya dilakukan. Kita cermati bahwasanya bapak-bapak tadi
bersyukurnya itu sangat luar biasa, bahkan sampai sujud syukur ya. Nah, bisa jadi karena uang 5 juta itu jumlah yang sangat banyak bagi bapak itu, sehingga ia ekspresikan rasa syukur itu sampai dengan melakukan sujud syukur. Saya mulai mengukur kadar kebersyukuran saya sudah sampai mana kita atau saya sendiri mensyukuri nikmat Tuhan, karunia Tuhan. Saya mulai membandingkan dengan diri saya sendiri. Hampir tiap bulan saya itu menerima gaji bahkan lebih dari 5 juta. Tapi saya merasa malu. Karena saya sepertinya hampir-hampir tidak pernah merasa sebegitu bersyukur seperti bapak-bapak itu. Sepertinya di saat akhir bulan, rutinlah kita menerima gajian di akhir bulan, rasa syukurnya itu tidak sebegitu hebat bapak-bapak itu. Padahal nominalnya sama, bahkan saya mendapatkan yang lebih besar. Nah, inilah kadang kita take it for granted. We don't appreciate much on what God has given to us. I am not as grateful as the person in the video did, which we or I should be grateful, should be more grateful. Nah, kenapa kita atau saya perlu bersyukur atas karunia Tuhan? Kenapa kita harus bersyukur atas karunia Tuhan? Supaya Tuhan itu senang dan happy atas hamba-hambanya yang bersyukur. Dan ketika Tuhan senang, maka dia akan lebih suka untuk menambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat untuk kalian. Untuk mengilustrasikan ayat ini, saya ingin ceritakan pengalaman real saya dalam bersedekah. Saya tidak niat sombong atau berniat ria. Tapi ini saya contohkan karena saya alami sendiri. Nah, di kantor saya ada gudang. Para pekerja gudang itu gajinya tidak terlalu tinggi. Sistem penggajiannya itu harian. Pengupahannya itu harian. Jadi kalau tidak satu hari tidak masuk ya tidak digaji. Maksudnya 1 minggu 5 hari ya. Kalau 1 hari tidak masuk berarti 4 dikali gaji hariannya. Nah, dan diberikan secara mingguan ini untuk memotivasi agar mereka terus datang. Nah, saya hitung-hitung gaji mereka itu tidak banyak. Antara interval 2,8 jutaan sampai dengan 3 jutaan. 3 jutaan kalau mereka rajin masuk. Dan setiap hari lembur mungkin sampai 10 10-an malam. Nah, kadang kalau saya lihat mereka lembur sementara mereka belum makan sore atau makan malam, kadang saya merasa kasihan. Walhasil, saya belikan makan malam untuk semua pekerja harian. Pekerja harian ini yang kadang lembur itu ada gudang, ada kurir, ada OB, ada helper. Ini kategori-kategori pekerja harian yang ada di tempat kerja saya. Tahu itu saya yang membelikan, mereka kadang berterima kasih kepada saya. Mereka berterima kasihlah kepada saya. Lalu biar tidak terjadi kecemburuan, akhirnya saya juga membelikan makanan untuk staf-staf kantor lain yang kebetulan lembur. Karena kadang sewaktu pekerja-pekerja harian ini dapat makanan, ada juga staf kantor yang masih di kantor dan tidak tidak kebagian. Nah, kan itu cemburu nih. Nah, akhirnya untuk menghindari itu, saya akhirnya membelikan staf-staf kantor makanan juga. Nah, di awal-awal banyak yang mengucapkan ucapan terima kasih kepada saya. Jujur sebetulnya saya jadi malu malah. Mungkin karena jarang diberi, jadinya heran siapa ini yang kasih. Mungkin begitu pemikirannya, jadinya mereka ketika tahu itu yang kasih, mereka berterima kasih kepada saya. Juga malu karena dikira ada suatu waktu dikira itu atasan saya yang kasih, padahal saya yang kasih. Nah, orang itu berterima kasih ke atasan saya, padahal atasan saya itu memang nggak dijatah sama saya, karena kebetulan atasan saya itu agamanya Sikh. Nah, makanan orang Sikh itu berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya.
Misalnya mereka tidak makan daging, mereka itu vegetarian ya, vegetarian. Jadinya agak susah kalau cari makanan yang cocok dengan tuntunan agama mereka. Tuntunan agama mereka maksudnya mereka dilarang makan daging dan cocok dengan lidah mereka. Kalaupun itu vegetarian, belum tentu itu cocok, karena saya pernah makan dengan mereka, ternyata mereka itu nggak suka yang namanya buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang mentah, lalapan lah, itu mereka nggak suka, nggak dimakan lah. Mereka harus dimasak dulu baru mereka baru mau makan. Nah, mungkin di lain waktu akan saya ceritakan apa itu agama Sikh. Nah, mungkin jika teman-teman yang berminat silahkan komen di kolom komentar jika ingin saya cerita mengenai agama Sikh, orang-orang Sikh dan yang berhubungan dengan yang berhubungan lah. Nah, kembali ke cerita awal. Jadi awal-awal banyak yang memberikan terima kasih kepada saya. Ada yang bahkan ada yang belum sempat berterima kasih secara tatap muka, lalu WA ke saya mengucapkan terima kasih. Nah, namun lama-kelamaan karena saking seringnya, dalam artian sebenarnya saya nggak setiap hari, tapi kadang ada sih seminggu itu ya 2-3 kali lah. Apalagi kemarin bulan puasa. Nah, lama-kelamaan semakin kesini ucapan terima kasihnya itu nggak ada. Jadi mereka ya terima kasih nggak ya terima kasih ya Pak Indra, terima kasih ya Mas Indra gitu. Nggak mengucapkan terima kasih lagi ketika saya membelikan makanan untuk mereka. Nah, sekali lagi saya ceritakan, ini bukan bahwa saya itu ingin mencari ucapan terima kasih, enggak seperti itu. Dasar saya membelikan makanan itu karena saya kasihan terhadap pekerja-pekerja harian, dan saya senang sekali, happy melihat ketika makanan itu datang, mereka makan bersama-sama dan mereka makannya pun sangat lahap. Dan itulah alasan saya sampai kenapa sampai sekarang saya juga masih membelikan makanan ketika mereka itu lembur. Justru saya sedih ketika makanan yang sudah saya belikan tidak dimakan, karena mungkin menunya kurang cocok atau mereka udah makan, dan kadang saya agak sedih lah gitulah ya. Nah, sejauh ini saya happy dan mereka pun happy, senang, dan tentu saja kenyang ya. Nah, namun ada sisi lain yang baru saya sadari, bahwa ucapan terima kasih mereka itu sudah jarang ya. Nah, mungkin karena bosan juga, dalam artian sudah sering terima makanan, mungkin berterima kasih kepada sayanya cukup sering, jadinya males gitu. Nah, kalau saya analisis, mungkin saya agak sungkan dan risih juga jika terlalu banyak orang yang terima kasih pada saya setiap ketemu saya, hanya gara-gara udah dibeli makanan. Maksudnya kan itu ada ya 30-an orang lah, kalau full ya 50, enggak risih dan agak sungkan gitu ya, malu lah itu. Masa setiap orang terima kasih. Awalnya memang begitu, tapi awalnya juga saya sungkan dan malu gitu. Dan apabila semuanya WA juga kayaknya nggak semuanya kejawab, maksudnya orang yang terima kasih, bahkan karena yang sifatnya kerjaan aja kadang saya belum sempat jawab begitu. Nah, apalagi ini yang sifatnya basa-basi terima kasih gitu. Nah, namun sepertinya saya merasakan ada motivasi dan tambahan semangat sedikit ketika saya diterima kasihin. Nah, maksud saya ketika saya ada orang yang mengucapkan terima kasih, saya merasa ada semangat, ada rasa ingin memberi lagi, semangat untuk memberi makan lagi gitu loh, semangat untuk membelikan makanan lagi, makan malam lagi. Walaupun kembali lagi alasan utama saya memberi, sekali lagi, sampai saat ini kadang masih membelikan makanan itu karena kasihan mereka sudah lembur, lapar gitu, dan kondisinya lapar itu alasan yang paling utama dan mendasar, bukan karena ingin mendapatkan ucapan terima kasih. Nah, tetapi jika mereka mengucapkan terima kasih, itu akan memicu semangat saya untuk memberi lagi. Nah, di titik inilah ada korelasi mengenai ayat la in syakartum la azidannakum. Saya saja sebagai manusia merasa senang jika ada orang yang berterima kasih dan memunculkan sebersit niat untuk dapat memberi makan lagi dengan jumlah dan kadar yang lebih baik. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan Tuhan? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan sangat merasa senang apabila hamba-hambanya itu dapat bersyukur. Oh ya, sedikit intermezzo ya. Perbedaan dan penggunaan kata syukur dan alhamd, pujian itu agak sedikit berbeda.
Kata syukur itu objeknya bisa siapa saja, bisa manusia. Syukur itu bisa dipadankan dengan makna terima kasih dalam bahasa Indonesia ya. Sesama manusia bisa saling berterima kasih. Orang-orang yang saya sebutkan tadi, yang saya kasih makanan, bisa bersyukur kepada saya atas pemberian makanan berupa makanan ya. Nah, kita sering mendengarkan mungkin dalam sambutan ya, ashkuruli, siapa gitu. Artinya saya berterima kasih kepada siapa, li untuk siapa. Nah, misalkan dalam suatu acara kenegaraan, ashkuru syukral khas li hukumat Indonesia. Ashkuru syukral khas li Mamlakah Saudiyah Al-Arabiyah ala dan seterusnya. Nah, saya berterima kasih secara khusus kepada pemerintah Indonesia, atau saya berterima kasih secara khusus kepada kerajaan Arab Saudi yang telah menyelenggarakan bla 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 bla. Nah, ini ucapan terima kasih bisa ditujukan ke siapa saja atau apa saja. Nah, sedangkan pujian atau alhamd itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ahmadullahu ta'ala, aku memuji Allah, Tuhan yang maha tinggi. Kita tidak bisa mengatakan ahmadu fulanan, aku memuji siapa, fulan, Budi misalnya. Tidak bisa. Pujian itu bukan untuk makhluk. Pujian dalam konteks bahasa Arab ya tentunya, yakni alhamd, bukan dalam bahasa Indonesia. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin kadang bisa diartikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh pujian, Tuhan semesta alam. Dan di ayat selanjutnya ditekankan dengan menggunakan kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang patut disembah dan dimintai pertolongan. Ya, cukup intermezzonya sampai di sini. Kembali lagi bahwasanya kita harus bersyukur dengan sebaik-baik syukur kepada Tuhan atas seberapapun nikmat yang telah dikaruniakan, agar Allah Subhanahu wa taala tidak bosan untuk selalu menambahkan nikmat yang telah diberikan, karena sikap hambanya yang senantiasa bersyukur dan selalu menjaga kualitas kebersyukurannya. Dan boleh jadi di era pandemi ini kita semua sedang diuji agar dapat lebih mensyukuri atas karunia oksigen yang dapat dihirup dengan bebas dan mudah. Sekarang oksigen bebas, tapi karena wabah COVID-19 ini menjadi tidak mudah untuk dihirup. Ini mengisyaratkan untuk selalu bersyukur atas karunia oksigen yang bisa jadi di masa-masa sebelumnya kita belum mensyukuri dengan penuh rasa syukur. We took it for granted. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.